ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Ushulus Sittah, yaitu 6 landasan utama. Kita sudah mengambil 3 landasan. Pada pertemuan sebelumnya kita mengambil landasan yang ketiga. Sekarang kita masuk pada landasan yang keempat. Kata Syekh di sini, al-aslur rabi', landasan yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan ulama dan fikih dan fuqaha, yaitu ahli fikih. Wa bayanu man tashabba bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan termasuk mereka. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awal surah Al-Baqarah min qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata beliau, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pondasi ini di awal surah Al-Baqarah dari firman-Nya yang artinya, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan aku melebihkan kalian atas yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa yazidu duhan ma sarrahat bi sunnah fi hadha al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil ami al-balid. Kemudian kata beliau, yang lebih memperjelas lagi adalah apa-apa yang telah dijelaskan di dalam as-sunnah yang sangat jelas, berupa ucapan-ucapan, ya, keterangan-keterangan yang sangat jelas, ya. Bahkan bagi orang-orang yang tidak paham, bagi orang yang bodoh sekalipun, mereka memahami apa yang datang dari penjelasan dari sunnah tersebut. Kemudian kata beliau, summa sar hadha aqrab al-asya' wa sar al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'u wad dalalat. Akan tetapi kata beliau, kemudian pondasi yang keempat ini tentang masalah ilmu dan ulama ini menjadi hal yang paling asing, sehingga orang yang berilmu, sehingga ilmu dan fikih ini dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil wa sara al ilmu alladhi fadala Allah ta'ala 'ala al khalqi wa madahu la yatafawwaw bihi illa zindiq aw majnun wa sar man ankarahu wa adah wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahy anhu wal faqih al alim. Kata beliau, dan hal yang mereka anggap baik adalah orang yang mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, sehingga ilmu yang Allah wajibkan atas makhluknya, atas hambanya, dan ilmu yang Allah puji, tidaklah yang membicarakannya kecuali dianggap orang yang zindik atau orang yang gila. Dan orang yang mengingkari ilmu dan memusuhinya,
dan membuat tulisan untuk memusuhi ilmu tersebut, yang memperdagangkan manusia dari ilmu tersebut, dianggap sebagai orang yang faqih dan dianggap sebagai orang yang berilmu. Ini penjelasan dari Syekh tentang asal yang keempat. Beliau ingin menjelaskan tentang masalah ilmu dan ulama. Kata beliau ingin menjelaskan antara ilmu, ulama atau ahli fikih, ahli ilmu, dengan orang yang mengaku-ngaku berilmu, padahal mereka bukan termasuk ahli ilmu. Kata Syekh, orang yang berilmu dan ahli ilmu ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah banyak menjelaskan ahli-ahli ilmu. Di antaranya beliau menyebutkan firman Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Apa nikmat Allah kepada Bani Israel? Allah turunkan kepada mereka rasul-rasul yang mengajarkan mereka tentang agama. Dan Al-Quran sangat jelas sekali menjelaskan tentang masalah ilmu, dan hadis-hadis Nabi SAW sangat jelas sekali menjelaskan tentang ilmu. Kemudian kata Syekh, ya, ilmu ini belakangan ini orang yang berilmu menjelaskan kebenaran, menjelaskan al-haq, dianggap bahwasanya dialah yang membawa bid'ah, dianggap dialah yang membawa pemahaman yang sesat. Orang yang belajar ilmu, mengetahui agama, mengetahui yang benar dari suatu agama, dianggap oleh orang belakangan inilah orang yang membawa kesesatan, inilah dianggap orang yang membawa perkara baru. Sehingga kata saya, orang yang menyuarakan ilmu, mengajarkan agama, dianggap orang ini adalah orang zindik, dianggap orang ini adalah orang gila. Dan sebaliknya, orang yang memusuhi ilmu, orang yang mentahdir manusia, hindari Ustadz si fulan, jauhi Ustadz si fulan, orang yang mengajak manusia menjauh dari ilmu, dianggap orang yang baik. Ya, dianggap orang yang inilah orang yang faqih, inilah sebetulnya orang yang berilmu. Ia mengajak manusia untuk menjauhi ilmu. Nah, di sini Syekh menjelaskan kepada kita tentang asal keempat pentingnya ilmu. Dan kita tahu ilmu itu merupakan sebuah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari salat tahajud, melebihi dari puasa sunnah, melebihi dari perkara-perkara sunnah yang lainnya. Maka ilmu itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata para ulama, kalau ibadah Anda, ibadah sunnah Anda bertentangan dengan menuntut ilmu, maka dahulukan menuntut ilmu. Karena ilmu itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu itu hukumnya tergantung, ya, menuntut ilmu itu hukumnya tergantung apa yang dia cari. Para ulama menjelaskan kepada kita ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu ad-dunya dan ada ilmu ad-din, ilmu yang berkaitan dengan agama. Semua hadis dan semua ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Semua ayat Al-Quran, semua hadis yang berbicara tentang ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menuntut ilmu, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Maka yang dimaksudkan ilmu di sini adalah ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Yang dimaksudkan ulama di sini adalah ahli dalam ilmu agama. Maka semua hadis dan semua ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Hukum menuntut ilmu agama ini ada dua. Hukum kita mencari ilmu, menuntut ilmu agama ini ada dua. Ada hukumnya menuntut ilmu agama ini wajib. Dan yang kedua, ada hukumnya menuntut ilmu agama ini hukumnya sunnah. Kapan menuntut ilmu agama itu wajib? Segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita untuk melakukannya, maka wajib Anda tuntut ilmu tersebut. Apa saja yang Allah wajibkan kepada kita untuk melakukannya, maka wajib Anda menuntut ilmu tersebut. Contoh misalnya, kita diwajibkan
sholat. Wajib Anda belajar tata cara sholat yang benar. Maka berdosa Anda kalau seandainya Anda tidak belajar tata cara sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan Anda untuk berzakat, ketika Anda wajib berzakat, wajib Anda belajar cara mengeluarkan zakat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan Anda berpuasa, wajib Anda belajar apa saja yang membatalkan puasa. Apa saja bagaimana puasa saya diterima oleh Allah, wajib Anda belajar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan Anda berhaji, wajib Anda belajar tata cara ibadah haji yang benar. Maka apa saja yang Allah wajibkan kepada kita, maka ilmu tersebut wajib kita cari. Wajib kita tuntut. Yang kedua, ada ilmu itu ilmu yang mustahab, ilmu agama tersebut tidak wajib. Yaitu perkara-perkara yang Allah tidak wajibkan kepada Anda. Dan ilmu yang sunnah ini, ilmu yang mustahab ini bisa jadi pada sebagian orang wajib, pada sebagian orang tidak wajib. Contoh bisa, kalau Anda profesinya adalah pedagang, kalau Anda adalah seorang pedagang, maka wajib Anda belajar tata cara perdagangan yang dihalalkan dan perdagangan yang diharamkan. Anda harus belajar sehingga ketika Anda bertransaksi, berdagang, tidak terjerumus kepada hal-hal yang Allah haramkan. Maka bagi pedagang tersebut wajib dia belajar tentang masalah tijarah, tentang masalah perniagaan. Tetapi bagi orang yang profesinya bukan pedagang, seorang guru misalnya, seorang karyawan misalnya, tidak wajib dia belajar tentang masalah fikih jual beli, tidak wajib dia karena profesinya bukan pedagang. Tapi kalau dia belajar, hukumnya sunnah. Tetapi bagi pedagang itu sendiri wajib dia belajar hukum cara jual beli yang benar, sehingga jual belinya terlepas dari hal-hal yang Allah haramkan. Maka menuntut ilmu agama ini, apa yang Allah wajibkan wajib kita cari, wajib kita tuntut. Dan apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah sunnahkan, maka hukumnya sunnah. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu dunia. Maka ilmu dunia ini hukumnya ada dua. Ilmu dunia ini ada sifatnya fardu kifayah. Artinya ada Allah wajibkan sebagian orang menuntut ilmu dunia ini, yaitu ilmu dunia yang mana perkara umat ini tidak akan bisa tegak di dunia ini kalau tidak dicari ilmu ini. Contoh misalnya ilmu keamanan, menjaga keamanan suatu negara, maka wajib sebagian orang belajar. Kenapa? Kalau dia tidak mempelajari ilmu tersebut, sehingga negara ini akan menjadi kacau, sehingga orang tidak bisa menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Orang yang asalnya mau sholat tidak bisa sholat. Kenapa? Karena ilmu dunia yang menyebabkan tidak stabilnya dunia tersebut, negara tersebut, maka wajib dicari pada sebagian orang. Adapun pada sebagian orang lain tidak wajib. Maka ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maslahat orang banyak. Ilmu kedokteran misalnya. Maka pada sebagian orang itu fardu kifayah. Kalau semua orang tidak belajar tentang masalah kesehatan misalnya, ya semua orang tidak mau tahu menahu tentang ilmu kesehatan, sehingga tidak ada yang ahli, sehingga manusia semuanya jatuh dalam penyakit, ya tidak ada yang bisa mengobatinya, maka ini tidak boleh. Harus ada sebagian orang yang paham tentang masalah ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan maslahat agama. Kalau orang itu sakit semuanya, orang tidak bisa menegakkan, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berhaji, maka syariat Allah tidak bisa ditegakkan. Maka ilmu yang berkaitan dengan maslahat orang banyak, ini hukumnya fardu kifayah. Ada sebagian orang wajib dia belajar. Iya. Kemudian yang kedua, ilmu dunia ini ada sifatnya mubah. Adalah secara umum ilmu dunia. Ilmu apa saja? Secara umum yang tidak berkaitan dengan maslahat orang banyak. Dan menuntut ilmu agama ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat suci Al-Qur'an banyak sekali ya menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini. Maka kata Imam Ibn Qayyim, cukuplah kemuliaan ilmu ini Allah bedakan, ya Allah jadikan halal
gigitan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya anjing yang diajari, dididik oleh tuannya berburu, ketika dia menerkam mangsanya, ketika dia menggigit mangsanya untuk tuannya, maka gigitannya halal. Hewan buruannya menjadi halal dimakan. Ketika anjing tersebut dia tidak diajari tuannya kemudian menerkam mangsanya, maka gigitannya menjadi bangkai. Ya, hewan yang dia bunuh menjadi bangkai. Kata Imam Ibnu Qayyim, cukuplah kemuliaan ilmu. Allah muliakan anjing yang asalnya anjing ini subhanallah ya, makhluk yang paling dibenci oleh orang. Ya. Orang itu Pak kalau disambati kambing, kucing kada sarik. Tapi kalau disambati anjing orang pasti marah berataan. Ya. Ya. Kenapa? Kan orang begitu jijiknya melihat anjing ini. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, cukuplah Allah menjelaskan kemuliaan ilmu ini, Allah jadikan anjing ini ketika dia berilmu, maka gigitannya, terkamannya menjadi halal bagi tuannya. Sedangkan yang tidak berilmu menjadi haram. Bagaimana anjing saja dimuliakan Allah demikian? Bagaimana dengan manusia, orang yang menuntut ilmu? Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kata Nabi sallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallam, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang tersebut faqih dalam agamanya. Mafhum dari hadis ini bahaya sekali. Orang yang kada katuju menuntut ilmu, orang yang malas menuntut ilmu, orang yang menjauh dari menuntut ilmu, pertanda orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Maka Anda kalau merasa diri Anda kayaknya saya ini koler nah menuntut ilmu, itu hati-hati. Itu tanda kita tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang semangat menuntut ilmu, rajin di majelis ilmu, itu pertanda orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanda Anda diinginkan kebaikan oleh Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada Anda, 1000 preman datang ingin menyesatkan Anda, ingin mencelakakan Anda, tidak akan bisa. Karena Allah yang menginginkan kebaikan untuk Anda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan subhanallah Bapak Ibu, saya tidak melihat keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan yang seperti keutamaan menuntut ilmu. Anda perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Di sini, di dalam hadis ini, Nabi SAW tidak mensyaratkan orang menuntut ilmu itu dia paham semua apa yang disampaikan oleh ustadznya. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan di dalam hadis ini orang yang menuntut ilmu itu paham semua. Tidak disyaratkan di dalam hadis ini orang yang menuntut ilmu tersebut dia memperhatikan dari awal dan akhir. Di dalam hadis ini siapa saja yang penting dia menuntut ilmu, pahamkah, kada pahamkah. Datang di majelis ilmu hanya datang sebentar langsung guring, ya, ya. Ada macam-macam. Karena orang datang di majelis ilmu itu bermacam-macam. Ada yang datang mukanya aja menghadap ustadz tapi otaknya kemana-mana, ya. Pikiran bisnis, dagang, tadi payu kada berjualan, ya, ya. Macam-macam. Ya. Ada beraneka ragam orang datang di majelis ilmu. Ada yang khusyuk, ada yang mencatat, ada yang tidak, ada yang guring, ada yang dibuncung, macam-macam. Ya. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa saja yang datang menuntut ilmu, semuanya mendapatkan keutamaan ini. Ya, Allah berikan keutamaan, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga ya hatta dia kada paham apa yang disampaikan ustaz. Jadi takunin apa yang disampaikan ustaz, kada tahu. Orang ketawa, aku ketawa juga. Ya. Maka kata Nabi SAW, dia mendapatkan keutamaan ini, dia akan masuk surga. Dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Ini keutamaan yang luar biasa. Tidak ada dapatkan pada ibadah yang lain. Kalau di dalam solat Anda semakin Anda khusyuk, semakin besar pahala Anda. Tapi menuntut ilmu tidak. Sehingga selama orang itu dia mau menuntut ilmu, Allah kasih kemuliaan ini. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian
Di sini Syekh menjelaskan tentang ya bahayanya, kata beliau, orang yang mengaku-ngaku menuntut ilmu padahal dia bukan ahli ilmu. Dan ini hati-hati. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak orang menisbatkan dirinya ahli ilmu padahal tong kosong nyaring bunyinya. Iya, tidak ada sama sekali tentang masalah ilmu. Makanya kita pada zaman sekarang ini harus kritis. Orang zaman sekarang ini dia harus kritis karena banyak sekali khutbah. Zaman sekarang ini banyak orang itu khutbah, jago ngomong, pandai berbicara. Iya. Sehingga kadang-kadang masyarakat kita ini, ya, kebiasaan masyarakat kita ini selalu terpukau dengan gaya. Ya, tapi selalu tidak pernah melihat inti apa yang disampaikan. Ya. Karena kadang-kadang ada di sebuah masyarakat tuh kalau ustadznya lucu rame ini bagus, ustadznya ilmiah. Kalau ustadznya menangis-nangis ini luar biasa hatinya, ya, ustadznya bisa menyentuh jamaah. Bukan itu patokan dalam sebuah ilmu, tetapi apa yang dia sampaikan. Anda timbang apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW apa tidak. Itulah patokan ilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, kata beliau, sesungguhnya kasrul khutaba wa qallal ulama. Kata beliau, sesungguhnya pada zamanku ini, zaman sahabat, ya, kata beliau, banyaknya khutbah, orang yang berkhutbah, yang berbicara, tapi sedikitnya orang berilmu. Maka yang penting Bapak Ibu ya adalah isi yang dia sampaikan, bukan gaya-gaya bahasa. Itu bagus, cara menyampaikan itu suatu yang bagus, itu juga menjadikan orang semangat. Tetapi yang terpenting dari itu adalah isi apa yang disampaikan. Sehingga jangan tertipu dengan perkara orang yang menisbatkan ilmu, mengaku dia berilmu padahal dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Maka ini pentingnya. Yang bisa membedakan orang ini berilmu dengan tidak berilmu siapa? Penuntut ilmu. Kalau kitanya malas menuntut ilmu, kita ada kawa membedakan. Tidak bisa kita membedakan mana orang ini berilmu, mana tidak berilmu. Ya. Yang penting ustadznya berjenggot, ya, ustadznya pakai jubah, kemudian membaca hadis fasih, sudah selesai, ajib ini ustadz. Nah, zen ustadz, masya Allah. Anda demikian, ya. Yang bisa membedakan adalah orang yang berilmu dengan kita belajar. Dan cara mendapatkan ilmu itu Bapak Ibu banyak caranya. Sebagian orang mendapatkan ilmu itu adalah dengan cara hadir di majelis ilmu, kemudian mencatat apa yang disampaikan. Maka ini salah satu cara mendapatkan ilmu. Dan yang terpenting dari itu adalah kita itu murajaah, ya, mengulangi apa yang disampaikan. Itu yang terpenting. Anda ketika mendengarkan dari menuntut ilmu, ya, Anda ulangi apa yang Anda dengarkan. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan ilmu itu menetap di hati Anda. Jangan sekali-kali Anda memasukkan sesuatu yang salah di dalam diri Anda. Ya, maka jangan sekali-kali Anda memasukkan apapun, perkara ilmu ataupun perkara apa saja, jangan sekali Anda masukkan sesuatu yang salah. Biasakan sesuatu yang Anda dengar itu sesuatu yang benar. Ya, dan cara mendapatkan ilmu itu dengan murojaah, ya, dengan cara kita mengulangi. Maka antum melihat, ya, kita di Indonesia ini subhanallah, ya, orang ulama zaman dahulu mereka menuntut ilmu 7 tahun, 10 tahun menjadi ulama. Kita 20 tahun menuntut ilmu, kaitu aja Iqra ada tamat-tamat. Ya, Quran tidak selesai-selesai, ya, menghafalnya. Ya, juz 30 aja. Ya. Apa sebabnya? Karena pertama, salah satu sebabnya adalah tidak merojaah ilmu yang dia cari. Ya. Setiap kali disampaikan, kadang ingat terus apa tadi disampaikan Ustaz. Ya. Kayaknya pernah Anda dengar, karena kita ini biasanya rasanya Anda pernah dengar ini. Itu aja yang tersisa di wadah kita ini. Ya. Rasanya ulun bahari pernah dengar ini. Ya. Cuma tinggal rasanya, tapi ilmunya hilang. Maka cara mendapatkan ilmu itu selain kita catat, selain kita mendengarkan, ada dengan kita murojaah kembali ilmu tersebut. Itu yang menjadikan ilmu itu menancap, menetap di hati kita. Ya. Maka sekarang ini masya Allah wasilah sangat banyak sekali. Ada YouTube, ada Facebook. Maka tinggal dengar rekamannya kembali. Ya, kalau seandainya orang tidak mencatat, tinggal direkam. Maka dia bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Ya. Maka di sini Syekh memperingatkan kepada kita
tentang masalah perkara pentingnya ilmu dan pentingnya kita mengetahui orang yang mengaku ilmu padahal dia bukan ahli ilmu. Dan kemudian kata beliau, betul pada zaman sekarang ya, orang yang menyuruhkan ilmu, menyuruhkan manusia kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, dianggap orang yang memperpecah belah umat. Orang mengajak manusia kepada tauhid, orang mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, diajak dia membikin onar, dikatakan dia membikin rusuh, dikatakan dia memperpecah belah umat, dikatakan dia adalah orang yang keras. Tidak benar. Bahkan yang keras itu adalah orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Bahkan yang keras itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu kezaliman yang luar biasa. Dan sudah pernah saya jelaskan, kesyirikan itu satu-satunya dosa di dalam agama Islam yang tidak ada syahwatnya. Saya jelaskan bahwasanya pada pertemuan kata saya, syirik itu satu-satunya dosa di dalam agama Islam yang tidak ada syahwatnya. Setiap dosa itu memiliki syahwat. Orang mencuri ada syahwatnya karena dia ingin memperbanyak hartanya. Orang berzina ada syahwatnya karena dia ingin senang pada wanita. Orang yang mendengarkan musik dan seterusnya karena ada syahwat di sana. Tetapi syirik ini betul-betul penyakit, tidak ada syahwatnya. Ya, tidak ada faktor menjadikan orang itu mensekutukan Allah. Tapi kenapa dia mensekutukan Allah? Itu betul-betul murni penyakit. Maka itulah sebetulnya yang keras hatinya, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kata Syekh di sini, orang yang mengatakan demikian, ya, dikatakan apa? Zindik dan majnun. Orang yang berbicara tentang masalah ilmu yang benar dikatakan adalah orang zindik. Zindik itu adalah yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Ya. Zindik ini yaitu orang-orang munafikin. Ya. Maka kata beliau, dikatakan orang yang menyuruhkan kepada kebenaran dikatakan orang zindik dan majnun. Dan hal ini sebetulnya bukan perkara yang asing. Kenapa? Karena seperti itulah sifat ahlud dhalal, orang yang terjerumus dalam kesesatan dari zaman Nabi, dari zaman para nabi-nabi sampai zaman sekarang. Setiap orang mengajak kepada kebenaran pasti akan dikasih label-label yang tidak menyenangkan. Makanya Nabi SAW, orang kufar Quraisy tidak bisa membantah Nabi. Ingin membantah, mendatangkan Al-Quran yang sama, tidak sanggup. Orang kufar Quraisy tidak bisa. Ya, bahkan Musailamah Al-Kadzdzab aja tidak sanggup dia. Ya, mendatangkan satu surah dalam Al-Quran. Ya, sampai dia mengatakan fil, wa ma adraka mal fil. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab, Qurannya Musailamah. Ya, khurtumun tawil. Orang tertawa, anak-anak kecil. Ya, ini takbir anak TK saja lebih bagus daripada dia. Iya. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup mendatangkan semisal satu ayat. Allah menantang satu surah, kata Allah, enggak bisa satu ayat. Satu ayat kan datangkan hal yang semisal dengan Al-Quran. Maka tidak ada yang sanggup orang Arab. Padahal mereka adalah syu'ara, ahli syair, bulagha, ahli bahasa, orang Arab terkenal. Makanya Allah turunkan Al-Quran untuk melemahkan kehebatan mereka. Iya. Maka orang Arab itu spontan dia ketika dia bersyair, ketika dia berbulagha. Karena orang itu bisa gila dengan syairnya orang Arab. Ya. Karena luar biasa syairnya mereka, bulaghanya mereka. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, mereka tidak bisa menandingi. Sehingga apa? Satu-satunya cara mereka katakan Nabi ini adalah sahir, orang yang terkena penyihir. Ya. Dan label-label semacam itu sudah ada pada zaman dahulu. Dan itu terus diwariskan ya dari keturunannya. Ya, sampai zaman sekarang. Sehingga kalau orang ingin menjauhkan manusia dari kebenaran, dicap orang ini keras, dicap orang ini tidak hikmah, dicap macam-macam. Kenapa? Karena tujuannya ingin menjauhkan manusia daripada kebenaran. Karena yang dia bawakan Quran dan Sunnah tidak mungkin dibantah. Maka salah satunya cara adalah dikasih label sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak betul. Ya, maka di sini dijelaskan oleh Syekh. Ya, sehingga kata beliau, orang yang memusuhi ilmu, memusuhi orang menuntut ilmu, dikatakan orang ini faqih, orang yang ahli fikih. Dikatakan orang ini alim, orang yang berilmu. Karena ini orang yang hikmah luar biasa. Ya, ditanya tentang masalah ya
mendekatkan, ya, menyajikan sesajian kepada selain Allah, oh itu khilaf di tangan para ulama, ya. Oh itu kan apa-apa, yang penting kita yakin Allah yang kita sembah, sudah selesai. Wah ini masya Allah hikmah ustadznya, ya. Ditanya tentang perkara-perkara suatu khilaf, ya. Makanya pernah ada sebuah cerita disebutkan orang jahil ini, jadi dia menyosokkan dirinya orang berilmu, dan ini cerita waqi'. Dia setiap kali ditanya tentang sebuah masalah, dia selalu jawab fihi qaulan. Di dalam masalah ini ada dua pendapat. Kenapa? Logikanya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, sudah selesai. Apa saja dijawab, apa saja dia ditanya, dia mengatakan fihi qaulan. Setiap masalah ini ada dua pendapat. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu secara logika demikian, ya. Antum ditanya apa saja, ada yang membolehkan, yang tidak membolehkan, ya. Orang pasti akan menerima secara logika. Kemudian sehingga ada sebagian itu pintar, ya, mad'unya pintar, ya. Kenapa ini ditanya, setiap ditanya ini fihi qaulan, ada dua perkataan. Kemudian dia bertanya satu masalah, afillah syak, apakah boleh kita ragu tentang adanya Allah? Adakah keraguan tentang adanya Allah? Fihi qaulan, ketahuan sama orang, ya, ada dua pendapat masalah ini. Maka tahu orang semuanya ini adalah orang yang tidak berilmu, ya. Maka orang-orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka tidak senang dengan ilmu, mereka mensifati ahlul ilm dengan sifat yang label-label yang tidak menyenangkan, atau label-label yang menjadikan orang itu menjauh dari mereka. Kemudian di sini saya menjelaskan al-aslul khamis, ya, asal yang kelima, bayanullah subhanahu li awliyaihi, ya. Bahwasanya penjelasan yang kelima, pondasi yang kelima adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar. Kemudian dan pembeda antara wali-wali Allah, antara mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang munafikin dan dari orang-orang yang al-fujjar, orang-orang yang bermaksiat. Wa yakfi fi hadha ayatun fi surati Ali Imran, wa hiya qawlu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa ayatun fi surati Al-Maidah, wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, adapun cukup penjelasan masalah ini, yaitu firman Allah di dalam surah Ali Imran, yaitu firman Allah, katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ayat di dalam surah Al-Maidah, yaitu firman Allah, barang siapa yang beriman kemudian dia murtad, keluar dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka, dan kaum ini pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, dan sebuah ayat di dalam surah Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Kemudian kata Syekh di sini, summa sara al-amru inda aktsari man yadda'i al-ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffazi syara' ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil imani wat taqwa faman ta'ahhada bil imani wat taqwa falaysa minhum ya rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Kata beliau, kemudian perkara ini, kata beliau, menjadi, ya, kata beliau, perkara ini menjadi kebanyakan orang-orang yang mengaku ilmu, ya, ya. Kata beliau, perkara ini berubah
kepada kebanyakan ya orang-orang yang menuntut, yang mengaku-ngaku sebagai ahli ilmu dan mereka mengaku-ngaku sebagai memberikan petunjuk kepada manusia, dan yang mereka mengaku-ngaku sebagai penjaga syariat. Kata mereka, sesungguhnya wali-wali Allah itu harus meninggalkan dari apa-apa yang diperintahkan oleh para rasul, meninggalkan dari mengikuti rasul-rasul dan mengikuti ya yang bukan datang dari rasul-rasul tersebut. Dan wali-wali tersebut harus mereka meninggalkan jihad ya. Dan barang siapa yang berjihad maka mereka bukan wali. Dan wali-wali tersebut mereka harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Barang siapa yang menjaga keimanannya dan ketakwaannya maka mereka bukan wali ya. Maka di sini Syekh menjelaskan tentang asal yang kelima, landasan kelima tentang masalah wali. Ya, siapa itu wali Allah dan siapa bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyak manusia ini salah kaprah tentang masalah wali. Ada dua manusia, ada dua golongan yang keliru dalam masalah ini. Pertama, golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah wali, sehingga mereka gulu terhadap para wali-wali tersebut. Golongan yang kedua adalah golongan yang meniadakan tidak ada wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua golongan ini kedua-duanya salah. Satu golongan berlebih-lebihan terhadap para wali, dan satu golongan yang meniadakan tidak ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah salah. Ahlus sunnah wal jamaah gimana prinsipnya? Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah sangat jelas, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka. Ini ayat menjelaskan kepada kita tentang adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus sunnah meyakini adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlus sunnah meyakini sifat wali-wali Allah itu seperti apa. Sifat wali-wali Allah itu yang pertama adalah orangnya berilmu. Orangnya berilmu. Kalau dia tidak berilmu, ini bukan wali Allah. Iya. Yang kedua, sifat wali Allah tersebut adalah al-alim. Dia beramal dengan ilmunya. Iya. Dia beramal dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga, Ahlus sunnah meyakini sifat wali Allah tersebut adalah bertakwa. Ya, dia berilmu, beramal dengan ilmunya, dan dia bertakwa. Maka kalau sifat ini tidak ada pada diri seseorang, maka ini bukan wali Allah. Ya, disuruh sembahyang kada sembahyang, mungut aja di muka masjid. Ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditakuni kenapa kada sembahyang? Aku sudah tadi sembahyang di Masjidil Haram. Ya. Ya. Maka ya ini bukan wali Allah semacam ini. Maka wali Allah itu berilmu, beramal, dan dia bertakwa. Kemudian ya, perlu dipahami tidak ada kelaziman antara wali Allah dengan sesuatu yang di luar kebiasaan. Sebagian orang meyakini sesuatu yang luar kebiasaan manusia dianggap itu wali. Ini dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dianggap wali. Ya. Oh, Sidin bisa terbang, wali ini. Kan usah ngali naik pesawat pun bisa terbang juga. Ya. Maka ya, tidak ada kelaziman antara wali Allah tersebut dengan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ada orang berilmu, beramal dengan ilmunya, kemudian dia bertakwa. Oh, pin kada wali. Kenapa kada wali? Masih kada kau terbang. Masih kada kau berhilang, pian. Sidin jasadnya aja di sini, tapi ruh Sidin sudah kemana-mana. Ya, ke surga, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, macam ya. Maka pian bukan wali. Kenapa? Karena kada bisa seperti Sidin. Ini salah. Ya. Ini apa? Olahraga batin. Ya, pian kada bisa olahraga batin. Enggak demikian.
Tidak ada kelaziman. Allah tidak menjelaskan ya antara wali Allah itu dengan keluar kebiasaan. Kemudian sesuatu di luar kebiasaan manusia, Ahlus Sunnah memiliki perincian. Sesuatu di luar kebiasaan manusia itu ada 3 macam. Pertama ada namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu Allah berikan sebuah kelebihan kepada orang, ya. Tetapi orang ini dia selalu bermaksiat kepada Allah. Dia suka bermaksiat, dia maksiat terus, ahli maksiat. Bahkan mendekatkan dirinya kepada syaitan, ya. Tetapi Allah kasih dia kelebihan. Apa bentuknya? Sidin ini masya Allah, kada pernah garing misalnya, kada pernah sakit. Halta sidin bertambah terus, ya. Ulun ini setiap hari sembahyang mina garing aja. Sidin ini apa? Masya Allah tidak pernah sakit, ya. Anak sidin banyak, ya. Halta sidin banyak. Padahal orangnya bermaksiat, berzina, berjudi, minum khamar, ya, makan riba, semuanya digawe, ya. Datang ke dukun dan seterusnya. Tetapi masya Allah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini namanya istidraj. Tujuan istidraj itu apa? Agar Allah menjadikan orang tersebut tambah sesat, sehingga nanti ketika dia mati Allah azab dia dengan azab yang pedih, sehingga tidak tersisa kebaikan pada orang tersebut. Ini namanya istidraj dan ini bahaya. Ya, kenapa? Karena dia terus ibarat bahasa Banjar itu diunjai. Ya, diunjai terus, ya. Terus semakin menjauh. Ketika sudah dia meninggal Allah azab dia azab yang pedih, tidak ada kebaikan bagi orang tersebut. Ini namanya istidraj. Dan bisa istidraj ini terjadi pada orang yang bermaksiat, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia itu ada yang dinamakan sihir. Ya. Maka sihir ini juga sesuatu di luar kebiasaan manusia dan ini hukumnya kufur. Ya, keluar dari Islam orang yang melakukan demikian. Kemudian yang ketiga, ini yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu karamat. Maka karamat ini diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karamat ini, ya, bisa Allah kasihkan kepada para wali-wali Allah yang Allah cintai. Dan mereka tidak tahu memiliki karamat, ya. Mereka tidak tahu. Dan karamat ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih Ahlus Sunnah dalam hal ini orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka tidak meyakini adanya karamat. Ya, mereka tidak meyakini adanya karamat. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya karamat ini tandingan mukjizat. Ya, kata mereka karamat ini tandingan mukjizat. Sehingga nanti orang tertipu. Kalau orang ini punya karamat nanti dikira dia adalah seorang nabi. Makanya kata orang Mu'tazilah tidak ada karamat. Maka ini keliru. Ahlus Sunnah meyakini ada karamat tersebut dan itu dijelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara bentuk karamat disebutkan Allah dalam surah Al-Kahfi, yaitu para pemuda yang masuk dalam gua kemudian tertutup guanya, mereka tertidur di Ashabul Kahfi, ya, beratusan tahun lamanya. Ini karamat. Karena tidak ada orang tidur bisa ratusan tahun. Ya. Azan kayak ini? Azan? Taib, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karamat ini ada diyakini ya oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya cerita Ashabul Kahfi. Di antara karamat juga yang diyakini disebutkan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah Maryam, ya ibunya Nabi Isa alaihi salam. Bahwasanya ketika dia berada dalam mihrabnya, setiap kali dia mendapatkan makanan. Maka ini adalah salah satu karamat ya yang Allah berikan kepada Maryam. Kemudian di antara karamat juga yang dijelaskan di dalam hadis adalah peristiwa 3 orang yang tertutup dalam gua, ya, ditutup oleh batu. Kemudian masing-masing mereka menyebutkan amal soleh mereka. Di antara mereka ada yang menyebutkan bagaimana dia berbakti kepada 2 orang tuanya, ada yang menyebutkan bagaimana dia menjaga harta saudaranya. Maka akhirnya sedikit demi sedikit batu itu terbuka. Ini di antara bentuk-bentuk karamat yang disebutkan di dalam hadis. Maka Ahlussunnah meyakini karamat itu ada. Tetapi tidak mengharuskan orang tersebut diberikan karamat dia bisa menggunakan karamatnya, tidak harus ya. Karena bisa jadi mereka tidak tahu mereka itu memiliki karamat dan mereka tidak bisa menggunakan seenak mereka, tidak bisa ya. Karena itu semata-mata diberikan taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah meyakini adanya karamat di dalam agama ini. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah tersebut yang kita jelaskan tadi, sifat mereka adalah orang berilmu, beramal dan bertakwa. Kalau dia tidak pernah beramal, tidak bertakwa, maksiat digawi ya, berokok apa macam misalnya, kemudian dia tidak menutup auratnya, gimana? Dia bukan dikatakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah mengatakan wali itu ada 2. Ada auliyaur rahman, ada auliyaus syaitan. Ada wali-wali Allah dan ada wali-wali syaitan. Wali-wali Allah sifatnya tadi berilmu, beramal, bertakwa, beriman, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali syaitan adalah mereka yang senantiasa melaksanakan maksiat, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri mereka dengan syaitan. Maka ini bukan wali Allah tapi wali syaitan. Syaitan yang membantunya, bukan Allah. Syaitan yang menolong mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan yang sangat indah dari Imam Syafi'i, indah sekali perkataan Imam Syafi'i ini. Kata beliau, "Lau ra'aitum rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma'." Kata beliau, la taqbalu minhu da'wal wilayah hatta ta'ridu a'malahu alal kitab wa sunnah. Kata beliau, jika kalian melihat ada seorang laki-laki terbang ya di atas udara, atau dia berjalan di atas air ya, di atas lautan ya, maka jangan kalian percayai keakuan dia sebagai seorang wali sampai kalian lihat amalannya sesuai Quran dan Sunnah. Maka
kata beliau, timbang amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka ini wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan yang sangat indah di kalangan Imam Syafi'i. Karena ukuran orang sebut wali atau tidak adalah sejauh mana dia menjalankan sunnah Nabi. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan wali, dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan? Bagaimana seorang tersebut dikatakan wali, dia meninggalkan apa yang disuruh oleh Nabi SAW? Sedangkan wali Allah tersebut dia beriman, mencintai Allah. Bagaimana dia mengatakan mencintai Allah, dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW? Padahal di dalam ayat Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bagaimana orang itu mengaku dia cinta kepada Allah tapi dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW? Maka orang yang wali itu adalah orang yang beramal dengan sunnah Nabi SAW dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah auliyaur rahman. Adapun selain ini bukan auliyaur rahman, melainkan auliyau syaitan, wali-walinya syaitan. Baik, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, ini ada pertanyaan. Perbuatan ibadah seperti apa yang termasuk menyelisih sunnah? Apa solat tanpa sutrah menyelisih sunnah dan diancam dengan adab dari Allah? Pertama, solat dengan sutrah itu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukumnya. Apa hukumnya wajib ataukah sunnah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam. Yang paling dekat dalam masalah ini adalah hukumnya sunnah. Solat dengan sutrah itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika dia meninggalkan perkara ini, dia tidak berdosa, tetapi dia meninggalkan keutamaan. Ya, kenapa? Karena dia tidak dapat pahala. Kalau seandainya dia solat dengan sutrah, tentulah pahalanya lebih besar dibandingkan seseorang solat tanpa sutrah, dan dia tidak diancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana kalau kita sudah mengilmui sesuatu tapi kita merajihkan pendapat yang lain? Apakah boleh? Apakah ada syarat-syarat seseorang merajihkan pendapat? Pertama, jika dia yakin tentang suatu hal ini yang benar, kemudian dia mengambil pendapat yang lain, maka dia berdosa bukan dari sisi khilafnya, tapi dia berdosa dari sisi menolak kebenaran. Ya, dia berdosa. Kadang-kadang sebuah masalah itu khilaf di kalangan para ulama, dan dia tahu ini rajihnya ini, kuatnya ini, kemudian dia tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengannya. Ya, ada khilaf masalah ini, dia ambil pendapat ini. Dia berdosa bukan dari sisi adanya khilaf, tapi dari sisi dia menolak kebenaran. Disinilah dia berdosa. Jika masalah tersebut masalah yang mengharuskan salah atau benar. Karena kadang-kadang ada khilaf itu khilaf afdaliyah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan dia tidak dapat dosa, tapi afdalnya dikerjakan, ini tidak ada masalah kalau dia mengambil pendapat yang lain. Tetapi ada khilaf itu hitam dan putih, ya. Imma salah, imma benar. Contoh, saya kasih contoh biar jelas, ya. Contoh misalnya, seseorang masalah khilaf tentang masalah misalnya dia doa, misalnya doa khatamu selesai Quran, dia doa khatamul Quran. Ya. Ada khilaf dalam masalah ini, ada khilaf ulama tentang masalah doa khatamul Quran. Ya, ada khilaf dalam masalah ini. Ya, taib. Kemudian dia merojihkan, dia tahu bahwasanya yang rojih pendapat yang mengatakan tidak ada doa khusus dalam khatamul Quran. Ya, tidak ada doa. Ya. Tetapi dia mengamalkan apa? Ya, sesuatu yang dia yakini, sesuatu yang berbeda yang dia yakini, ini keliru. Dia berdosa dari sisi apa? Dia meninggalkan sesuatu yang benar. Karena khilaf ini imam boleh, imam tidak, dan dia tahu bahwasanya tidak boleh tapi dia kerjakan. Ya. Berbeda dengan orang yang mengerjakan karena dia meyakini ini sesuatu yang benar, dia tidak berdosa, dia dapat pahala. Ya, kalau salah dia dapat 1, kalau benar dia dapat 2. Tapi orang ini tidak. Ya, tetapi ada khilaf itu khilaf sifatnya afdaliyah. Khilaf itu sifat afdaliyah. Contoh misalnya, duduk tawarruk apa iftiras ketika sholat. Ya, dia tahu yang rajih misalnya duduk tawarruk itu dilakukan ketika setiap sholat yang memiliki 2 kali tasyahud.
Kemudian dia tidak lakukan, dia dulunya iftirash. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa, karena khilafnya khilaf afdaliyah. Mana yang lebih afdal, tidak berdosa dia. Tetapi kalau khilafnya antara boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, maka ketika Anda menyelisihi ini dan Anda tahu itu sesuatu yang benar, ya, ini yang benar, Anda selisih, Anda berdosa bukan dari sisi khilafnya, dari sisi meninggalkan kebenaran yang Anda yakini. Iya. Maka semacam itu cara membedakannya. Kemudian sekarang ini banyak ustadz yang mengajarkan Quran dan Sunnah, terkadang mereka berbeda pendapat. Bagaimana kita dalam memilih pendapat? Apakah berdosa kalau pilihan kita salah? Ya, tidak berdosa. Orang awam itu tidak dibebani mereka kalau mereka mengikuti apa yang mereka yakini dari ustadz tersebut. Ya, maka orang awam dia tidak bisa berdalil, tidak bisa memilah dalil. Ya, maka ketika mereka meyakini satu ustadz tertentu, ya sudah. Ya, mereka tidak berdosa. Mereka tidak berdosa karena sifat mereka adalah muqallid. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini terakhir masalah berijtihad dan seterusnya. Maka mereka adalah orang yang muqallid. Orang muqallid itu tidak berdosa dia kalau mengikuti suatu ustadz, suatu guru ataupun seorang syekh, maka tidak berdosa mereka. Karena mereka tidak bisa mencari dalil, tidak bisa mencari dalil. Sifat mereka hanya mengekor, maka tidak berdosa. Walaupun pendapat yang diikuti adalah salah, karena itu yang mereka yakini sesuatu yang benar. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Fadhal. Ya, silakan. Kalau misalnya kita misalnya kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan, maka kita berdosa. Yang kedua, apakah kita nanti misalnya untuk punya keluarga untuk tetap yang masih berporsi, tapi kita menyampaikan itu tidak ingin membuat kegaduhan dalam keluarga, sehingga kita cukup menyampaikan dengan biasa, tidak secara langsung. Apakah dia nanti akan menjadi dari ayat? Ya. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama safar tentang mahram. Bagaimana hukumnya kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan safar tanpa mahram? Pertama, ya, emang ada khilaf di kalangan para ulama tentang safar tanpa mahram. Ya. Di antara sebagian ahlul ilm, di antara mazhab Syafi'i, membolehkan safar tanpa mahram kalau dia bersama dengan wanita yang lain, wanita yang thiqah, wanita yang terpercaya, dan kendaraan yang dipakai adalah kendaraan yang aman, ma'munah. Ya. Tetapi pendapat yang rajih dalam masalah ini tidak boleh seorang safar kecuali pakai mahram. Hadisnya jelas, la tusafiranna imra'atun illa ma'a di mahramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Maka pendapat yang rajih adalah tidak boleh safar kecuali pakai mahram, dan ulama membolehkan safar tanpa mahram dalam kondisi tertentu. Ketika kondisi seorang tersebut tidak memiliki mahram, kemudian dia butuh safar, ya, dia tidak ada yang mahram dia, ya, maka boleh dia safar tanpa mahram. Atau ketika dalam kondisi darurat, contoh orang tuanya meninggal, ada mahramnya tapi tidak ada yang bisa menemani dia. Tidak ada bisa menemani, sedangkan orang tuanya tersebut butuh pertolongan dia, butuh dia berada di tempatnya, maka ini diperbolehkan. Di dalam Islam dia safar tanpa mahram. Maka ada beberapa kondisi ya diperbolehkan seorang itu safar tanpa mahram. Di antaranya tadi kondisi darurat, atau di kondisi seseorang tidak memiliki mahram sama sekali, maka diperbolehkan dia safar tanpa mahram. Adapun orang mengambil pendapat safar tanpa mahram, sedangkan dia meyakini safar tanpa mahram itu tidak boleh, maka dia berdosa. Dia berdosa ketika safar tanpa mahram. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwasanya pendapat dalil yang mengatakan safar tanpa mahram cukup dengan wanita yang terpercaya dan kendaraannya aman, ini adalah yang kuat, itu yang dia yakini, kemudian dia berpendapat demikian dan itu yang dia laksanakan, maka dia tidak berdosa. Karena dia beramal dengan ilmunya. Tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai kita mengambil pendapat itu karena ingin mencari rukhsah, mencari kemudahan untuk kita. Kalau orang tersebut ingin mengambil sebuah pendapat karena ingin mencari kemudahan, yang mana yang mudah bagi dia, ini tidak boleh. Tetap rukhas,
Mencari pendapat-pendapat yang ingin memudahkan kepada kita terhadap semua perkara ini juga berdosa, tidak boleh. Tetapi murni kita meyakini itu, bukan karena ini pendapatnya lebih enak, lebih mudah bagi kita, tapi murni kita meyakini itu yang benar, itu yang kita yakini. Karena kita melihat dalil yang diutarakan sangat kuat misalnya, kemudian dia amalkan, maka tidak berdosa dia. Tidak berdosa. Tetapi kalau seandainya dia tahu ini pendapatnya lemah, kemudian dia meninggalkan pendapat yang rajih, maka dia berdosa ketika dia safar tanpa mahramnya. Taib. Kemudian yang kedua, masalah tentang seseorang yang masih melakukan kesyirikan, kemudian kita mendakwahi dengan bahasa-bahasa kiasan. Apakah sudah cukup mendakwahi? Maka mendakwahi orang itu banyak caranya. Tidak mesti dengan langsung dikatakan. Lihat orang misalnya ya celana mata kaki celananya masih di bawah mata kaki, langsung neraka pian. Maka tidak demikian. Ya, cara mendakwahi orang, bisa kita mendakwahi itu dengan perbuatan. Ya, dengan kita menampilkan perbuatan yang sunnah. Maka subhanallah, setiap sunnah yang kita hidupkan, ya setiap antum menghidupkan sunnah yang antum hidupkan, maka ketahui di sana ada satu bid'ah yang antum matikan. Setiap sunnah yang kita kerjakan itu, antum mengerjakan sunnah, apa saja antum hidupkan sunnah, maka ketahui di situ ada bid'ah yang antum matikan. Ya. Setiap kali orang meninggalkan sunnah, ya, maka dia akan menghidupkan bid'ah. Ya, itu lawannya. Maka setiap kali orang menghidupkan sunnah, maka di situ ada bid'ah yang dia matikan. Maka ketika kita mencontohkan akhlak yang baik di hadapan orang tua, ya, kemudian kita menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang indah misalnya, maka itu bagian dari dakwah. Ya. Maka mendakwahkan orang itu tidak mesti dengan kita mengucapkan dengan lisan. Bisa dengan cara dikasih buku, bisa dengan cara diajak ke kajian, bisa dengan cara misalnya sambil berbincang-bincang, berdialog santai. Itu bentuk dari dakwah. Ya, bisa Anda mempraktekkan di depan beliau cara yang benar di dalam beribadah, itu bentuk dari dakwah. Ya, bentuk dari dakwah kita. Ya. Maka ya, kadang-kadang kita mematikan ya suatu bid'ah itu dengan cara kita mempraktikkan sunnah. Ya, maka kita mematikan kebid'ahan dan kesyirikan dengan kita mempraktikkan sunnah. Makanya orang ahlu bid'ah itu, orang yang melakukan kesyirikan itu sangat geram terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah. Ya, makanya jangan seorang muslim itu menghabiskan waktu mereka meladeni orang yang menyebar syubhat. Ya, menyebar syubhat di medsos, diladenin orang. Jangan habiskan waktu Anda. Cukup Anda kerjakan sunnah, sendirinya mati bid'ah tersebut. Ya, sendirinya mati kesyirikan tersebut. Ya, makanya mereka sangat geram sehingga dipalingkan Anda tersebut, disibukkan dengan Anda fokus melihat ya bantahan mereka sambil Anda gemes, pengen handap ya mungkin disiram pakai banyu misalnya. Ya. Kenapa? Karena dia ingin mengalihkan Anda sehingga orang tersebut tidak fokus lagi dia beribadah. Yang seharusnya zikir pagi petang, gagal melihat itu kada jadi zikir pagi petang. Yang seharus gawiannya membaca Quran, pas melihat itu terjadi emosi bawaannya. Maka jangan habiskan waktu Anda dengan demikian. Maka habiskan waktu Anda fokus menjalankan sunnah. Maka cara mendakwah itu nggak mesti kita langsung belak-belakan. Ini kada boleh, kada mesti. Bisa dengan bahasa kiasan yang pian contohkan tadi, bisa dengan kita mempraktekkan sunnah di depan beliau, bisa kita dengan cara mengasih buku, bisa dengan kita misalnya mengajak beliau ke kajian. Maka ini bentuk kita mendakwahi, dan kita harus meyakini, dan ini yang harus kita pahami. Masalah orang itu menerima kada menerima itu urusan Allah. Masalah orang ini kita sampaikan ingin menerima kada menerima itu urusan Allah. Kita cuma sekedar menyampaikan. Adapun hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memudahkan dia menerima apa yang kita sampaikan, sekejap pun dia akan menerima. Jangankan itu, jangan belum pian berpendek melihat muka si pian dia orang langsung menerima. Wah, ya, belum sidin berpendek langsung percaya sidin. Ya. Kalau Allah ingin menghendaki orang tersebut menerima. Tapi manusia ini berbeda-beda. Ada yang mudah menerima, ada yang tidak mudah, harus dijelaskan dengan satu dalil, 2 dalil, ada yang butuh 10 dalil, ada yang butuh 100 dalil. Kalau 100 dalil hanya beriman. Kalau ada 100 dalil belum dia beriman, kan macam-macam manusia. Kewajiban kita
kita jangan disibukkan, ini kenapa orang ini kadang mau menerima mantulnya luar biasa, ya, maka jangan disibukkan demikian. Tetapi kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, sudah. Kewajiban kita sudah. Kita berusaha dengan cara yang hikmah. Kalau dia tidak menerima, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada tadi? Terakhir mungkin ya. Kalau menyikapi misalnya di lingkungan teman-teman kita itu sering membicarakan subhat gitu Ustaz. Jadi kadang kan kita kan untuk meluruskan atau gimana itu nggak bisa gitu Ustaz. Apakah cukup kita meninggalkan itu dari perbincangan itu Ustaz, apa kita berdosa Ustaz? Iya, jazakumullah khair. Kalau ada syubhat dilontarkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah tulabul ilm, dan antum tidak bisa membantahnya, tidak tahu jawabannya, maka tinggalkan. Jangan berada di tempat orang melontarkan syubhat. Makanya apa kata para ulama, dalam membantah syubhat pun juga tidak boleh. Orang ketika menyebutkan syubhat, ya, kemudian tidak dia bantah langsung, itu tidak boleh. Ada ustaz misalnya, ini ada beberapa syubhat, saya sebutkan. Syubhat orang Mu'tazilah ini. Insya Allah nanti jawabannya minggu depan saya bahas secara detail. Ini tidak boleh. Syubhat itu langsung dibantah saat itu juga. Kemudian yang kedua, syubhat itu yang membantahnya, bantahan dia dipahami oleh orang yang paling bodoh. Bantahan dia bantahan yang jelas, bukan ngambang. Kadang-kadang orang menyebutkan syubhatnya luar biasa, bantahannya kada paham orang. Yang penting ini pembantahannya. Ini tidak boleh. Dan ini hati-hati. Orang menyebutkan syubhat kemudian tidak pandai dia membantah syubhat tersebut. Maka bantahan itu harus dipahami oleh orang paling bodoh. Ketika mendengar apa yang Anda sampaikan, dia paham. Jelas apa yang Anda sampaikan tersebut. Penjelasan Anda sangat jelas dan itu harus Anda pastikan bahwasanya ketika Anda membantah, bantahan Anda pasti diterima oleh orang, ya, karena bantahannya memuaskan. Kalau bantahannya tidak memuaskan, jangan sekali-kali menyebutkan syubhat. Kalau bantahannya tidak memuaskan, makanya tidak semua orang itu bisa membantah syubhat. Tidak semua dai itu bisa membantah syubhat. Karena orang-orang tertentu mungkin dia tahu ilmunya, tetapi dia tidak pandai dalam mengemas apa yang dia sampaikan. Tidak pandai dia memahamkan, orang mungkin dia tahu ilmunya, cara bantahnya tahu dia ini bantahannya, tapi dia tidak pandai cara menyampaikannya kepada orang. Maka jangan sekali Anda kemukakan pada manusia itu syubhat kalau kita tidak pandai memuaskan orang terhadap apa yang kita bantah. Ya. Maka kalau kita di tengah-tengah orang yang menuntut ilmu, kemudian di sana dilemparkan syubhat, maka tinggalkan. Karena syubhat itu sangat berbahaya. Ya, syubhat itu kalau sudah menempel masuk ke hati, susah keluar. Dia sangat mudah, dia menyambar seperti sambaran kilat. Ya. Syubhat itu dia menyambar seperti sambaran kilat. Sedikit saja Anda mendengar, langsung ya hati Anda dicuri olehnya. Ya, dan dia akan susah keluar. Makanya bantahannya itu bantahan yang luar biasa. Ya, maka tidak boleh bantahannya itu seada-adanya dan tidak memuaskan. Maka tidak boleh orang membantah syubhat tapi bantahannya tidak memuaskan. Maka sifatnya kita tinggalkan tempat tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.